Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2022. Saya mahasiswa PPG IAIN Ponorogo akan melakukan praktek pembelajaran di MTS Al-Hayatul Islamiyah guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG 2022. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya suka kalau kalian semangat pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solihah dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal arifin ya fattahu ya alim nasrum minallahi wa fathun qarib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak, kita coba menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila ya. Kita bersama-sama. Hitungan 1 2 3 semuanya harus ikut. Ayo 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang nggak masuk hari ini? Kenapa nggak masuk? Sakit. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang baru akan kita pelajari, kira-kira materi yang kemarin tentang toharoh, kalian masih ingat apa belum? Masih. Ya, kemarin kita mempelajari tentang macam-macam air ya. Nah, air yang mensucikan itu air apa saja? Air hujan. Air hujan terus, air embun terus, air sungai terus, air laut terus, air salju terus apa lagi? Air sumber. Air sumber. Nah, itu adalah air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bagus, semuanya tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Baik, nah kita akan melanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah air, jadi air yang mensucikan yang digunakan untuk bersuci. Di antaranya kemarin kita juga sudah mempelajari air yang suci air suci yang mensucikan disebut air tohir mutohir. Artinya air yang suci mensucikan. Kemudian ada lagi kemarin kita membahas tentang air yang suci tapi tidak Mensucikan. dalam bahasa Arabnya apa? Tohir ghairu mutahhir. Kemudian yang ketiga ada namanya air mutanajis. Apa itu air mutanajis kemarin? Air yang terkena najis atau sudah bercampur dengan najis. Itu air mutanajis. Kemudian
kemarin ada namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Tuh, untuk sekarang kita akan membahas tentang bersuci dari najis dan hadas. Nah, kemarin kita sudah mempelajari air. Kemudian sekarang kita mempelajari tentang bersuci dari najis dan hadas. Nah, tujuannya nanti kita akan kalau kalian sudah mempelajari tentang air suci dari hadas, apa tujuannya nanti? Yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai ketentuan fikih. Itu nanti yang akan kita pelajari ya. Sekarang coba kita mengamati gambar ini. Nah, coba kita amati bersama-sama ya. Dari gambar ini adalah proses apa yang kalian lihat di sini? Apa? Bersuci. Bersuci diantaranya ada apa ya? Gambar sedang apa ini? Berwudu. Berwudu itu adalah kegiatan apa? Mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi ini adalah proses di mana kita mensucikan diri dari hadas kecil. Bagus. Nah, ini juga ada kegiatan. Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Itu adalah proses tayamum. Tayamum ini juga termasuk kategori bersuci. Bagus. Nah, ini ya. Selanjutnya, nah kita akan melanjutkan ke materinya di sini. Kita akan melihat, jadi najis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu. Ya. Jadi najis itu artinya atau, nah di sini dijelaskan an-najisu. Kemudian najis bersifat hissiyah. Di sini bersifat hissiyah. Najis yang terlihat oleh mata, dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, dan haid dan nifas. Ini termasuk najis, istilahnya najis hissiyah. Kemudian ada najis yang bersifat maknawiyah. Jadi dalam najis, dalam istilah maknawiyahnya itu adalah seperti kita punya sifat-sifat yang tamak, takabur, dan sebagainya. Ini terus najis ini bermacam-macam. Nah, nanti ya, ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Cuman saya di sini tidak akan menjelaskan panjang lebar, namun saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya apa? Kalian nanti mencari referensi di internet ya tentang najis macam-macam najis. Ya, di antaranya ada najis muhaffafah, najis mutawasitoh. Nah, nanti akan saya bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok ini akan mencari najis. Yang pertama, kelompok ini mencari najis muhaffafah. Kemudian kelompok ini mencari mutawasitoh. Ini mughalladoh. Nah, nanti setelah kalian mencari apa itu macam-macam najis, kemudian cara mensucikannya, ya, itu kalian nanti kalau sudah selesai, nanti untuk mempresentasikan di depan, ya. Jadi itu tugas kalian. Ya. Saya akan kasihkan lembar kerjanya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 1 najis apa tadi? Mughalladoh. Kelompok 2 najis apa? Mutawasitoh. Kelompok 3 muhaffafah. Ya, ayo sekarang kalian membuat kelompok ini, kemudian mencari referensi tentang najis dan cara mensucikannya. Yes, ayo sekarang dimulai. Dihidupkan komputernya. Nah, dihidupkan komputernya. Ayo, ini dihidupkan semuanya komputernya.
Nah, ayo. Hmm? Ya, satu aja nggak apa-apa nanti. Ya. Ayo, siap semuanya? Sudah hidup komputernya ya? Sudah? Hmm? Kurang satu. Ya. Gabung aja. Sudah? Sudah ketemu? Ya. Ayo, sudah ketemu?
Sudah? Belum. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kalau sudah semuanya, sekarang dimatikan semuanya komputernya. Ya. Klik shutdown. Pojokan. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, baik, sekarang karena kalian sudah mencari informasi di internet tentang materi macam-macam najis dan cara mensucikannya, ya. Maka sekarang saya minta kalian untuk maju ke depan, ya, mempresentasikan hasil karya kalian, ya. Saya minta dari kelompok 1 dulu, sebelah sini ya. Ayo maju semuanya, satu kelompok. Satu kelompok maju, satu nanti yang membaca di sini. Di sini, yuk. Yang semangat ya. Yang lain untuk bisa nanti menanggapi. Kalau memang ada yang perlu ditanggapi, ya. Baik, silakan siapa yang ini? Oke, yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang najis mughalladha. Najis mughalladha adalah najis yang paling berat. Contohnya anjing, babi, dan air kencing, darah, kotorannya. Cara mensucikan najis mughalladha wajib menghilangkan wujud dari najis berdasarkan hadis riwayat Muslim. Untuk menghilangkan najis dari anjing dan babi dengan menggunakan debu,
dan air mutlak yang disiram sebanyak 7 kali. Untuk debu digunakan pada cucian pertama dan terakhir. Bagaimana? Ada yang menanggapi? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Yuk. Ya. Siapa? Ainura. Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis dengan tingkatan sedang. Artinya semua najis yang tidak termasuk dalam najis mughalladzah atau mughalladah. Contohnya biasa ditemukan pada air seni serta tinja manusia, bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan. Cara mensucikan diri dari najis mutawasito adalah dengan menghilangkan najis airnya terlebih dahulu, yaitu yang berupa warna, bau, serta rasa. Dilanjutkan dengan proses menyiram dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Betul? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang tinggal kelompok 3. Ayo, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kita. Saya akan menjelaskan najis mughalladzah yang artinya najis ringan. Kalau menurut istilah najis mughalladzah yaitu najis yang ringan. Sedangkan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab baru atau najasa artinya kotoran. Contoh najis mughalladzah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum minum atau makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya yaitu membersihkannya dengan memercikan air pada benda yang terkena najis mughalladzah. Yang dimaksud memercikan air yaitu cukup dengan percikan air yang tidak dituntut percikan itu sampai menimbulkan air yang mengalir. Betul? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang duduk semuanya. Oke. Ya, bagus ya. Oke, semuanya kita terima kasih semuanya, bagus semuanya dari presentasi yang sudah kalian buat. Kemudian saya yakin kalian sudah paham semuanya. Jadi saya kasih kesimpulan begini. Yang pertama dari kelompok 1 menerangkan apa? Najis mughalladzah. Kemudian kelompok 2 mutawasito. Kelompok 3 oke, saya bahas dulu yang dari kelompok 3 yaitu najis muhaffafah. Muhaffafah ini adalah najis yang ringan, ya. Ringan dalam artian cara mensucikannya itu tidak berat. Nah, contohnya apa tadi? Tadi dikasih contoh yaitu air kencing bayi laki-laki yang di situ anak bayi tersebut masih cuma minum air susu ibu. Artinya bayi itu masih kecil dan masih minum air susu ibu, kemudian kencingnya tersebut dikatakan najis muhaffafah. Cara mensucikannya cukup dipercikan air, ya. Cukup dipercikan air, tidak perlu sampai mengalir. Ini muhaffafah artinya ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Apa najis mutawasitoh tersebut? Najis yang sedang. Jadi tidak berat, tidak ringan, sedang. Contohnya kotoran-kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran manusia, ya. Darah manusia, nanah manusia dan sebagainya. Ini juga masuk dalam kategori najis mutawas. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, tadi dikatakan apa? Cara mensucikannya itu dengan cara menghilangkan wujudnya. Ya, menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, ya. Nah, ini adalah
salah satu cara untuk menghilangkan najis mutawassithah. Nah, dan yang terakhir itu adalah najis mughalladhah. Ini najis berat. Kenapa dikatakan berat? Karena ini juga sesuai sudah dinas di dalam Al-Qur'an bahwasanya najis ini memang dikatakan berat. Di antaranya disebabkan oleh najis dari anjing. Kemudian apa? Babi. Nah, anjing dan babi sampai keturunannya, istilahnya anjing misalnya dengan babi disilangkan, kemudian menghasilkan keturunan, terus sampai ke bawah dia itu tetap najis dari darahnya, air liurnya, ya, dagingnya semuanya najis. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Nah, yaitu tadi itu dengan cara membasuh 7 kali dan salah satunya dikasih debu. Nah, ini cara mensucikan dari najis mughalladhah. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu ya. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari fikih ya? Karena fikih ini termasuk pembelajaran kita setiap hari. Kita tidak lepas yang namanya dengan ilmu fikih. Mulai kita dari bangun tidur kita sudah dituntun oleh yang namanya ilmu fikih. Yang pertama, bangun tidur kita harus bersuci misalnya ya. Dengan cara bersuci, mandi, wudu, kemudian sholat dan sebagainya. Ini adalah ilmu fikih. Makanya kalian jangan sampai meninggalkan yang namanya pembelajaran di bidang ilmu fikih ya. Jadi semuanya harus semangat. Apalagi ada di pondok pesantren ini ya. Semuanya harus bisa. Nanti kalian terus akan mempelajari materi-materi yang tambah berat, tambah besar istilahnya dalam pembelajarannya ya. Itu ya. Jadi harus semangat, harus terus belajar, jangan sampai menyerah. Nah, istilahnya belum selesai sudah berhenti dan sebagainya. Jangan, karena ilmu fikih itu sangat luas. Ya, sangat luas pembahasannya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ya. Dan kalian oleh Allah dijadikan anak yang sholihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan ilmunya nanti menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.